Dedi, aku ingin ikut ke rumah sakit. Marisa membuka pintu mobil yang biasa mengantarkan Marcelo ke kantor. Setelah Marisa masuk, Marcelo pun segera menyusul. Salah seorang bodyguard menjadi sopir yang akan membawa Marcelo dan Marisa ke rumah sakit mengikuti mobil yang membawa Yo dan Sakila di depan. Semoga Sakila baik-baik saja ya, Dad. Marisa begitu cemas. Ia meremas-remas tangannya secara bergantian dengan mata fokus ke depan, menatap mobil yang ditumpangi oleh Sakila. Marcelo meraih tangan Marisa kemudian menggenggamnya dengan erat. Dia akan baik-baik saja, Cha. Percayalah. Tapi hatiku tidak tenang, Dad. Sudahlah, sini. Marcelo meraih tubuh Marisa ke dalam pelukannya dan mencoba menenangkan istri kecilnya itu. Tidak berselang lama, mereka pun tiba di rumah sakit dan Sakila pun segera mendapatkan pertolongan oleh pihak tim medis. Sebenarnya Sakila kenapa, Om Yo? Padahal kemarin sore dia masih baik-baik saja. Bahkan dia terlihat sangat sehat saat bermain bersama Marvel dan Melvin, tanya Marisa dengan wajah cemas menatap Yo yang tidak kalah paniknya. Saya juga tidak tahu, Nona. Kata babysitter pun begitu, tadi malam dia baik-baik saja. Yo membuang napas berat sambil menatap Sakila yang masih ditangani oleh dokter. Saya memang bukan ayah yang baik untuk Sakila. Bahkan di saat ia sedang sakit pun, saya tidak ada di sampingnya, lirik Yo dengan mata berkaca-kaca. Sudahlah, Yo. Jangan berkata seperti itu. Seorang ayah memang tidak bisa menemani anaknya 24 jam, karena kesibukan kita sebagai kepala keluarga. Namun, paling tidak kita sudah berusaha menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita, Yo. Marcelo menepuk pundak Yo dan memberi dukungan kepada lelaki itu. Setelah dokter selesai memeriksa kondisi Sakila, ia menghampiri Yo kemudian mengajaknya bicara. Beruntung Anda segera membawanya ke rumah sakit. Terlambat sedikit saja, mungkin akan berakibat fatal untuknya. Lalu bagaimana keadaannya sekarang, Dok? Dia akan baik-baik saja, kan? Tanya Yo dengan wajah sendu menatap dokter. Dokter menepuk pundak Yo kemudian menyunggingkan sebuah senyuman untuk lelaki itu. Anda tidak perlu khawatir, Tuan. Keadaannya sudah mulai membaik, sahut dokter. Ah, syukurlah. Ucap Yo sambil membuang napas panjang dan raut wajahnya pun mulai terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Yo menghampiri tempat tidur Sakila kemudian meraih tangan mungilnya. Sakila, maafkan Dedi. Selama ini Dedi dan Mommy terlalu disibukkan dengan kegiatan kami dan tidak bisa menemanimu seperti janji kami padamu, Nak. Yo menciumi tangan mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Om, sapa Marisa. Yo berbalik dan menatap Marisa yang kini berjalan menghampirinya. Ya, Nona. Nanti jika Sofia melahirkan, bolehkah Sakila tinggal bersamaku untuk sementara waktu? Aku yakin, kalian akan disibukkan dengan kedatangan bayi kembar kalian dan aku takut Sakila. Ucapan Marisa tertahan. Ia tidak ingin melanjutkan perkataannya dan Marisa pun yakin bahwa Yo mengerti apa maksudnya. Yo terdiam sejenak sembari menatap Marisa lekat. Wajah Yo terlihat sedih setelah mendengar penuturan Marisa saat itu. Terdengar hembusan napas berat yang baru saja dikeluarkan oleh Yo sebelum ia membalas ucapan Marisa. Maafkan kami, Nona. Karena pada akhirnya kami hanya menyusahkan kalian saja. Tapi, saya berjanji akan memberikan yang terbaik untuk Sakila, lirik Yo dengan wajah tertunduk. Marisa tersenyum sambil mengelus puncak kepala Sakila. Tidak juga, Om. Aku tidak pernah merasa kalian menyusahkanku. Malah sebaliknya, aku sangat senang bisa ikut merawat gadis mungil ini. Keesokan harinya, perlahan kondisi si kecil Sakira pun mulai berangsur membaik. Ia sudah bisa tertawa lagi seperti biasanya. Apalagi sekarang Marvel dan Melvin juga turut hadir di sana untuk menemani Sakila. Sore ini kita akan kembali ke rumah kita, Nak, ucap Yo dengan wajah semeringah menghampiri tempat tidur Sakila. Benarkah? Wah, itu artinya kita bisa berkumpul lagi seperti biasanya bersama Sakila, Marvel, Melvin, ucap Marisa sambil tersenyum lebar menatap kedua bocah kembarnya. Yii, seru Melvin. Sedangkan Marvel hanya diam sambil menyunggingkan senyuman manisnya. Baru saja Yo ingin memberikan kecupan ke kening Sakila, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Yo menerima panggilan tersebut dengan cepat setelah tahu bahwa yang mencoba menghubunginya adalah Sofia.
Ya, sayang. Mas, perutku tiba-tiba saja sakit dan ada sedikit noda yang keluar dari daerah sensitifku. Suara Sofia terdengar cemas di seberang telepon dan hal itu membuat Yo panik. Benarkah? Sebaiknya cepat kamu minta bodyguard mengantarkanmu ke rumah sakit. Aku khawatir tidak akan sempat jika aku yang menjemputmu ke sana. Aku akan menunggu di depan, sahut Yo. Ada apa, Om? Tanya Marisa penasaran setelah melihat ekspresi cemas Yo. Sepertinya Sofia akan segera melahirkan, Nona, sahut Yo sembari meletakkan ponselnya ke samping telinga dan mencoba menghubungi salah satu bodyguardnya. Halo, bagaimana istriku? Tenang Tuan Yo, Nona Sofia sudah dibawa ke rumah sakit dan Anda tinggal menunggunya di lobi, sahut bodyguard. Baik, terima kasih. Setelah memutus panggilannya, Yo bergegas menuju lobi untuk menunggu kedatangan Sofia bersama para media yang sudah bersiap di sana. Tidak berselang lama, mobil yang membawa Sofia pun tiba. Yo bergegas menghampiri mobil tersebut bersama para tim medis. Setelah Sofia keluar, ia pun segera dibawa ke ruang bersalin. Sakit sekali, Mas. Rinti Sofia sembari memegang perutnya. Tahan ya, sayang. Demi calon bayi-bayi kita. Yo mengikuti dokter yang membawa Sofia hingga ke ruang bersalin. Rencananya Sofia ingin melahirkan secara normal jika tidak ada masalah saat proses melahirkan nanti. Setelah Sofia dipindahkan ke tempat tidur pasien yang ada di ruangan itu, dokter pun mulai memeriksa pembukaan Sofia. Maaf ya, Nona. Tahan sebentar, ucap dokter sebelum ia mencoba memasukkan jarinya ke dalam area pribadi Sofia. Sofia tersentak kaget, ia refleks memukul tangan dokter yang ingin menyentuh area pribadinya. Dokter mau apa? Tanyanya sambil menahan sakit. Dokter tersenyum melihat reaksi Sofia saat itu. Maafkan saya, Nona. Saya ingin memeriksa bukaan Anda dan saya harus melakukannya karena memang seperti ini prosedurnya, ucap dokter itu. Baiklah, tapi pelan-pelan ya, dok. Ya, tentu saja, Nona. Dokter pun melanjutkan tugasnya. Dengan sangat hati-hati, dokter mulai memeriksa bukaan Sofia saat itu. Masih bukaan 5. Tahan sebentar lagi ya, Nona. Ya, Tuhan. Sakit sekali. Sofia lagi sambil menggigit ujung bantal. Yo hanya diam 1000 bahasa sambil memperhatikan wajah pucat Sofia yang menahan rasa sakitnya. Ia menggenggam tangan Sofia dan ketika Sofia meringis, genggaman tangan Sofia semakin erat mencengkeram tangan Yo. Bahkan kuku-kuku Sofia sampai membuat kulit tangan Yo memerah akibat cengkeramannya. Aku tidak menyangka sakitnya akan seperti ini. Gumam Sofia dengan wajah bercucuran keringat. Ya Tuhan, sayang. Seandainya bisa, aku ingin menggantikan posisimu saat ini, bisik Yo di samping telinga Sofia sembari mengelus puncak kepala wanita itu. Setelah beberapa saat, dokter pun kembali menghampiri tempat tidur Sofia dan ingin mengecek pembukaannya sekali lagi. Namun, betapa terkejutnya ia ketika melihat kepala bayi mungil Sofia sudah mulai kelihatan. Oh, astaga. Kepalanya sudah kelihatan, seru dokter yang kemudian bersiap-siap menyambut makhluk mungil tersebut. Dokter menjelaskan kepada Sofia bagaimana cara mengejan yang baik dan benar. Tidak lupa, dokter juga memberikan semangat kepada Sofia dan meyakinkan wanita itu bahwa dia pasti berhasil. Semangat, Nona Sofia. Yakinlah, Anda pasti berhasil, ucap dokter itu. Setelah beberapa kali mengejan, akhirnya seorang bayi mungil berjenis kelamin perempuan berhasil keluar dengan selamat. Suara tangisnya memecahkan keheningan di ruangan itu. Tangis yang begitu indah terdengar di telinga Yo. Yo bahkan sampai menitikkan air matanya karena terharu. Akhirnya, di usia Yo yang sudah tidak muda lagi, ia menjadi seorang ayah yang sesungguhnya. Terima kasih, Tuhan, gumam Yo sembari menyeka air mata yang sempat menetes. Kamu dengar itu, Sofia? Itu tangis pertama bayi perempuan kita, ucap Yo yang masih setia duduk di samping tempat tidur Sofia sambil menggenggam erat tangan wanita itu. Sofia yang masih kelelahan, hanya bisa membalas senyuman Yo tanpa bisa berkata-kata. Namun, tatapan matanya saat itu seolah mengatakan bahwa ia pun sangat bahagia. Seorang perawat meraih bayi mungil pertama Sofia kemudian membersihkannya. Sedangkan dokter masih menunggu kelahiran bayi kedua, bayi berjenis kelamin laki-laki yang masih betah berada di dalam kandungan Sofia.
Hanya berjarak 15 menit, Sofia kembali merasakan sakit untuk yang kedua kalinya. Dokter yang sejak tadi sudah menunggu momen itu, kembali mempersiapkan dirinya untuk menyambut kelahiran bayi yang kedua. Hampir sama seperti bayi sebelumnya, bayi yang kedua ini pun tidak terlalu membuat Sofia kesusahan. Hanya beberapa kali mengejan, bayi berjenis kelamin laki-laki itu pun lahir dengan selamat. Hufet. Akhirnya, ucap dokter sambil tersenyum puas. Ia mengangkat bayi laki-laki tampan itu dan memperlihatkannya kepada Yo dan Sofia. Bayi laki-laki kalian terlihat sangat tampan, Tuan dan Nyonya Yo. Terima kasih, dok. Sahut Yo dengan mata yang kembali berkaca-kaca. Sama-sama, Tuan. Dokter kembali menyerahkan bayi mungil tersebut kepada seorang perawat agar dibersihkan sebelum melakukan IMD, inisiasi menyusui dini. Setelah kedua bayi mungil itu bersih, dokter membawa mereka menghampiri tempat tidur Sofia dan meletakkan salah satu bayi mungil itu di atas tubuh sang ibu. Perlahan ia mulai merangkak dan akhirnya menemukan asinya yang pertama, begitu pula bayi yang kedua. Yo begitu terharu, beberapa kali ia melabuhkan ciuman ke kening Sofia sambil mengucapkan terima kasih. Bagaimana Sofia, Om? Marisa ketika Yo memasuki ruangan Shakila dengan wajah semeringah. Ia sudah melahirkan dan seperti yang dikatakan oleh dokter, kami mendapatkan sepasang bayi kembar. Syukurlah kalau begitu. Aku pun ikut senang mendengarnya, ucap Marisa. Sebelum Marisa membawa Shakila kembali ke mansion, Marisa berniat mengajak gadis mungil itu menemui Sofia yang masih dalam perawatan pasca melahirkan. Perlahan Marisa membuka pintu ruangan di mana Sofia masih terbaring lemah. Sofia tersenyum hangat menyambut kedatangan Marisa saat itu. Nona, sapanya. Selamat ya, Sofia. Aku turut bahagia. Marisa menghampiri tempat tidur Sofia bersama Shakila yang berada di pelukannya. Mommy, seru Shakila sambil mengulurkan tangannya kepada Sofia. Sofia meraih tangan mungil Shakila dengan mata berkaca-kaca. Ia ingin sekali menyambut gadis mungil itu, tetapi karena kondisinya yang masih sangat lemah, Sofia pun terpaksa menolaknya. Maafkan Mommy, Shakila. Mommy tidak bisa menggendong Kila, tapi Mommy janji jika nanti Mommy sudah sehat lagi, Mommy bakal gendong Kila, ya, bujuk Sofia. Wajah Shakila terlihat sedih ketika Sofia menolaknya. Sofia, aku sudah minta izin sama Om Yo bahwa aku ingin membawa Shakila bersamaku untuk sementara waktu. Sementara kalian? Ya, Nona. Mas Yo sudah bicara padaku dan aku sangat berterima kasih karena Nona sudah bersedia membantu kami merawat Shakila untuk sementara. Aku berjanji, Nona. Nanti, setelah keadaanku sudah mulai membaik, aku akan menjemput Shakila kembali, jawab Sofia sembari menggenggam tangan Marisa. Marisa tersenyum puas karena Sofia juga mengizinkannya untuk merawat Shakila sementara waktu. Oh ya, Sofia. Aku ingin pulang dulu, Dedi sudah menungguku di mobil. Kamu tahu, kan bagaimana Dedi? Ya, Nona. Tentu saja, jawab Sofia. Sebelum Marisa pergi bersama Shakila, Sofia sempat memberikan ciuman hangatnya ke puncak kepala gadis mungil itu. Bye, Shakila. Bye, Mommy. Ucap Marisa sembari melambaikan tangan mungil Shakila ke arah Sofia. Setelah Marisa dan Shakila pergi dari ruangan itu, Sofia pun kembali melanjutkan istirahatnya. Marisa melangkah menuju halaman depan rumah sakit bersama Shakila di dalam pelukannya. Sedangkan Yo mengikuti Marisa dari belakang. Setibanya di sana, ternyata mobil yang akan membawa mereka kembali ke mansion sudah menunggu. Marcelo menyambut kedatangan Marisa dan Shakila dengan wajah semeringah. Begitu pula kedua anak kembarnya, mereka terlihat bahagia ketika Shakila masuk ke dalam mobil tersebut. Nona, saya titip Shakila. Wajah Yo nampak sedih saat mengucapkan hal itu kepada Marisa. Ya, Om. Tentu saja, sahut Marisa. Kamu tidak perlu khawatir, Yo. Shakila sudah seperti putri kami. Kami pastikan Shakila akan baik-baik saja bersama kami. Sebaiknya kamu fokus saja sama Sofia dan kedua bayimu, ucap Marcelo. Terima kasih banyak, Tuan. Mobil yang membawa Marcelo dan keluarga kecilnya pun melesat pergi meninggalkan rumah sakit tersebut dan memecah jalan raya menuju mansion megah mereka. Di perjalanan menuju mansion, Marvel terus menyunggingkan sebuah senyuman manis kepada Shakila. Sedangkan Melvin tidak hentinya menciumi pipi mungil Shakila.
No, no, no. Ucap Shakila sambil mengoyangkan jari mungilnya kepada Melvin. Nah, kan. Kak Melvin si bandel. Sudah dibilang kalau mau cium Dede Kila itu jangan serakah, marah, kan Dede Kilanya, ucap Marisa kepada putra gesitnya, Melvin. Melvin hanya cengengesan sambil menatap Marisa dan Marcelo secara bergantian. Dedi. Aku heran sama sikap Marvel dan Melvin. Mereka, kan kembar, kenapa bisa beda gitu sikapnya? Sifat mereka itu bagai bumi dan langit, bertolak belakang satu sama lain, tutur Marisa sembari membenarkan posisi tubuh Shakila yang sedang duduk di pangkuannya. Ya, bedalah. Itu artinya mereka punya karakter masing-masing. Wajah mereka, kan sama, bahkan sulit untuk dibedakan. Kalau sifatnya juga sama, lalu bagaimana caranya membedakan mereka? Tutur Marcelo sambil terkekeh pelan. Kalau menurutku ya, Melvin itu sifatnya persis seperti Dedi. Sedangkan Marvel itu menurun dari sifatku, ucap Marisa yakin. Marcelo mencebikkan bibirnya sambil menatap Marisa. Kenapa kamu bilang begitu? Coba lihat Melvin, dia itu suka sekali nyosor-nyosor kayak angsa kalau lihat bocah cantik, persis seperti Dedi, kan? Gak Shakila, gak Alifa, semuanya disosor. Nah, beda sama Marvel, dia itu terlihat tenang dan adem, persis seperti diriku. Cih, mana ada? Kamu, tenang? Marcelo terkekeh pelan setelah mendengar pengakuan lucu Marisa. Marisa menekuk wajahnya sambil memperhatikan Marcelo yang masih tertawa, menertawakan dirinya. Apa kamu lupa siapa yang menggantung di balkon kamar dengan menggunakan spray? Pagi-pagi sudah membuat onar satu mansion, itu yang kamu sebut tenang? Marcelo kembali tertawa lepas tanpa mempedulikan wajah kesal Marisa saat itu. 2 tahun kemudian, Marisa terisak di dalam kamar mandi sambil memegang sebuah tes pack. Marcelo yang sudah lama menunggu di kamarnya, merasa cemas karena sang istri tak juga kelihatan batang hidungnya. Ica lagi ngapain, sih? Sudah hampir 1 jam dia berada di kamar mandi dan sampai sekarang belum juga keluar, gumam Marcelo sembari melirik jam tangan mewahnya. Karena tak kunjung keluar dari ruangan tersebut, akhirnya Marcelo memutuskan untuk menyusul wanita cantik itu ke dalam kamar mandi. Cah. Perlahan Marcelo membuka pintu ruangan tersebut dan mencari keberadaan sosok cantik itu. Mata Marcelo menyapu bersih ruangan itu hingga akhirnya ia menemukan Marisa sedang bersandar di dinding kamar mandi sambil memeluk lututnya. Marcelo segera menghampiri Marisa kemudian memeluknya. Marcelo panik apalagi ia mendengar wanita penguasa hatinya itu sedang terisak. Cah, kamu kenapa? Tanya Marcelo dengan wajah cemas. Marisa mengangkat kepalanya kemudian memeluk tubuh Marcelo dengan erat. Tangisnya semakin pecah dan membuat jas yang dikenakan oleh Marcelo saat itu menjadi basah karena lelehan air mata yang terus keluar dari kedua sudut mata Marisa. Dedi, aku sedih, ucap Marisa di sela isak tangisnya. Sedih kenapa lagi? Tanya Marcelo sambil mengelus puncak kepala Marisa. Lihat ini, Dad. Marisa memperlihatkan benda kecil yang sedang ia pegang kepada Marcelo. Marcelo meraihnya dan ia tahu bahwa benda itu adalah alat tes kehamilan. Namun, sayangnya Marcelo tidak tahu arti dari satu garis merah yang tertera di benda kecil tersebut. Apa artinya ini? Itu artinya Ica masih belum isi, Dad. Marcelo bingung antara sedih dan ingin tertawa melihat ekspresi Marisa saat itu. Ia merasa lucu karena saking inginnya memiliki seorang bayi lagi, Marisa sampai menangis histeris seperti itu. Oh ayolah, Ca. Mungkin ini belum saatnya untuk kita, sabarlah, ucap Marcelo mencoba menenangkannya. Ia menyeka air mata Marisa kemudian membantu wanita itu bangkit dari posisinya. Tapi kita sudah melakukan semua saran yang diberikan oleh dokter, tapi sampai sekarang aku tidak juga hamil, Dad. Ya, Marisa dan Marcelo sudah sering konsultasi kepada dokter. Bahkan ia juga sempat berencana melakukan prosedur bayi tabung, tetapi Marcelo menolak. Alasannya karena keadaan mereka berdua baik-baik saja. Hanya saja Tuhan belum siap memberikan mereka momongan lagi. Mungkin belum rezeki kita, Ca. Lagi pula apa yang kamu khawatirkan? Kita sudah punya 2 jagoan tampan yang suka mengganggu hari-harimu dan aku juga tidak menuntut untuk punya anak lagi, kan? Tutur Marcelo. Marcelo menuntun Marisa keluar dari kamar mandi dan membawanya ke tempat tidur. Ia mendudukkan Marisa di sana kemudian ia pun ikut duduk di samping wanita itu.
Tapi aku kan pengen punya anak perempuan, Dad. Aku ingin punya satu yang sama seperti Shakila, ucap Marisa sembari menyapu air matanya dengan selembar tisu yang terletak di atas nakas, di samping tempat tidurnya. Lah, Shakila, kan ada. Bahkan gadis mungil itu setiap hari menghabiskan waktunya di mansion ini bersama denganmu, jawab Marcelo. Tapi tetap saja, Shakila milik Om Yo dan Sofia, Dad. Sudah-sudah jangan bersedih lagi. Marcelo memegang kedua pipi Marisa kemudian menatapnya lekat. Aku ingin berangkat kerja, Cha. Berhentilah menangis dan berjanjilah padaku jangan menangis lagi, lanjut Marcelo. Perlahan Marisa menganggukkan kepalanya. Baiklah. Janji. Marcelo mengulurkan jari kelingkingnya kepada Marisa, kemudian Marisa pun menyambutnya dengan melingkarkan jari kelingkingnya di sana. Janji, lirih Marisa. Setelah itu lelaki itu pun segera bangkit dan mengajak Marisa keluar dari kamar utama menuju halaman depan mansion. Ternyata Yo sudah menunggu kedatangan Marcelo saat itu. Yo bahkan sudah berkali-kali melirik jam tangan mewah yang melingkar di lengannya. Hah, akhirnya mereka muncul juga. Gumam Yo sambil memperhatikan pasangan itu. Tumben Tuan Marcelo telat, apa ada sesuatu yang sedang terjadi? Batin Yo. Setelah Marcelo mendekat, Yo pun segera membuka pintu mobilnya. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi juga, Yo. Setelah Marcelo pamit dan pergi bersama Yo ke kantor. Marisa berniat kembali ke mansion, tetapi baru saja ia melangkah masuk, tiba-tiba dari belakang seorang gadis kecil memeluknya sambil menangis. Shakila. Kenapa sayang? Marisa meraih Shakila dan menggendongnya. Tidak berselang lama babysitter yang merawat Shakila pun ikut berlari menghampiri Marisa. Maafkan Shakila, Nona. Tidak apa-apa, Mbak. Memangnya Shakila kenapa, kok bisa nangis? Tanya Marisa sembari mengusap air mata Shakila yang kini menyandarkan kepala mungilnya di pundak Marisa. Itu. Non. Shakila minta digendong sama mominya tetapi Nona Sofia menolak karena saat ini si Lea sedang cerewet. Leo saja sampai tidak keurus sama Nona Sofia, apalagi Shakila, tutur babysitter sambil menundukkan kepalanya.